Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan sharing bagaimana atau hal-hal apa yang kita perlu pertimbangkan atau kita cek sebelum kita memilih suatu oli untuk kendaraan kita. Di video kali ini saya sharing cara untuk memilih oli untuk mobil. Nanti di video berikut saya akan buat video untuk oli motor. Tetapi 5 hal yang saya akan sampaikan ini tidak menyangkut lembar datasheet, karena tidak semua orang bisa mengakses lembar datasheet setiap oli. Jadi kita kesampingkan dulu datasheet, di mana biasanya di dalam datasheet itu ada tercantum viscosity index, viscosity kinematik, densitas pada 15 derajat, dan total base number. Jadi hal-hal seperti itu kita kesampingkan dulu. Kita hanya melihat apa yang bisa kita lihat pada kemasan sebuah oli. Jadi yang pertama, pada saat kita memilih oli itu kita lihat dulu mereknya. Ini sangat mudah karena kita cukup melihat saja merek oli yang biasa kita dengar. Misalnya Shell, Pertamina, Motul, Mobil One, Top One, Idemitsu, Total atau Repsol. Nah, atau juga Castrol ya. Jadi merek-merek tersebut sering kita dengar. Nah, itu bisa kita pilih. Jadi pertama kita lihat saja dulu mereknya. Yang kedua standarnya. Standar itu bisa API. Di sini saya contohkan API-nya SP. Jadi API tertinggi saat video ini dibuat adalah SP. Tetapi kita juga bisa melihat standar lain, misalnya Ilsak GF6A atau Dexos 1 Gen 3. Misalnya ini Dexos 1 Gen 2 ini di sini ya. Jadi ini spesifikasinya API SP, SN Plus, SN, Ilsat GF6A. Kemudian ini merek-merek mobil yang merekomendasi. Ini GM maksudnya General Motor ya. Nah, yang ketiga tentu SAE-nya atau kekentalannya. Jadi untuk mobil-mobil baru itu kita bisa menggunakan 0W20, SAE 0W20, 5W30 ataupun 10W30. Nah, untuk mobil yang sudah agak lama digunakan atau tahun lama, kita bisa gunakan 10W40. Nah, itulah yang ketiga tentang SAE atau kekentalannya. Yang keempat, kita perhatikan bahannya. Jadi biasa di kemasan oli itu dia menulis di sini seperti ini fully synthetic. Jadi yang tidak menulis itu biasanya mineral, bahan dasarnya mineral. Atau biasa juga ada yang mencantumkan mineral oil. Kemudian biasanya tertulis synthetic technology, synthetic blend, synthetic force. Itu semua semi sintetik. Kemudian ada yang menulis seperti ini fully synthetic, ada juga yang menulis 100% sintetik. Nah, jadi itulah yang keempat, bahannya apa. Yang kelima, kita lihat keterangan opsionalnya. Misalnya di oli mobil super ini, di sini dia menulis heat activated anti-wear molecule. Jadi molekul anti panasnya ini ada ya di dalam aditifnya. Dan dia mencantumkan di sini 65% lebih baik melindungi dalam pemakaian. Kalau di Shell ini dia menonjolkan karbon netralnya seperti itu. Jadi selain itu ada juga di sini Pure Plus teknologi. Saya juga kurang ngerti apa ini, tapi itu opsional saja pendukung. Jadi yang pertama mereknya, yang kedua kita lihat standarnya. Standarnya itu bisa dilihat di belakang ataupun di depan. Misalnya di
Sini SP artinya API SP. API itu American Petroleum Institute. Kayak ini juga API-nya SP ya. Kemudian yang ketiga SAE-nya. SAE-nya seperti ini 5W30. Kemudian yang keempat bahannya apa? Sintetik atau mineral atau semi sintetik atau 100% sintetik atau ester. Yang terakhir opsionalnya itu apa saja kelebihan aditifnya. Terima kasih, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.